Terimalah persembahanku, wahai penguasa kegelapan. Beriku kuasa, dan semua akan jadi milikmu. Kemana mereka semua pergi? Dengar, suara gerinda itu datang lagi dari rumah Kisura. Astaga, Kisura. Dia ada di sini, ayo pergi. Astaga, Kisura. Dia ada di sini, ayo pergi. Ya Tuhan, bau apa ini? Busuk sekali. Aku merinding. Kita harus hati-hati. Dan itu benar, lantainya masih tertutup tulang, tersusun rapi seperti mosaik. Raka menelan ludah, tapi tekadnya lebih besar dari rasa takutnya. Suara apa di sana? Dingin sekali. Apa itu? Aku takut sekali. Ini tidak mungkin. Baru datang. Kembalikan tubuh kami. Kembalikan kami, biar kami bisa mati. Tolong. Sakit sekali. A guardian of this floor. Tulang-tulang itu mengencang. Raka merasakan sakit yang menusuk saat tulang panjang menyelinap ke kulitnya. Dia berteriak sekuat tenaga. Satu lagi, milikku sekarang. Setelah hilangnya Raka, suasana desa Cisarua Lama menjadi semakin tegang. Warga mulai melihat hal-hal aneh di sekitar rumah terkutuk itu. Pada malam hari, terdengar suara tulang berjatuhan meski tidak ada angin. Kadang terdengar suara langkah kaki yang berat berjalan di dalam rumah, padahal rumah itu kosong. Beberapa anak kecil mengaku melihat sebuah tangan kurus panjang merayap keluar dari celah lantai rumah itu saat mereka bermain di luar pagar. Warga sepakat untuk menutup rumah itu selamanya, tapi tidak ada yang berani mendekat. Bahkan kepala desa pun menolak mendekati rumah itu setelah mata kirinya tiba-tiba memar sendiri setiap ia mencoba bicara tentang Kisura. Seolah rumah itu tidak ingin diganggu lagi. Raka, apa yang terjadi padamu? Aku akan menemukanmu. Catatan apa ini? 2 bulan setelah hilangnya Raka, datanglah seorang perempuan muda bernama Arini, kakak kandungnya. Ia membawa tas ransel berisi catatan milik Raka dan foto saudara laki-lakinya. Jangan pergi ke sana, nak. Rumah itu berhantu. Kakakmu mungkin sudah tiada. Arini bukan orang yang mudah takut. Ia bekerja sebagai perawat IGD, terbiasa menghadapi darah dan kematian. Namun ketika seorang warga memberitahunya tentang rumah tulang itu, wajahnya langsung pucat. "Kalau Raka hilang di sana, aku akan menemukannya," katanya tegas. Warga mencoba memperingatkannya, tapi Arini tetap keras kepala. Dia adikku satu-satunya. Tuan, tulang-tulang ini bukan sekadar sisa. Ada sesuatu yang hidup di bawahnya. Malam pertama di desa, Arini membaca buku catatan Raka. Ada halaman yang sangat mengganggunya. Sketsa gambar lantai tulang dengan lingkaran-lingkaran gelap di bawahnya. Di samping gambar itu, Raka menulis, "Tulang-tulang ini bukan hanya sisa jasad. Ada sesuatu hidup di bawahnya.
Mungkin korban Kisura, mungkin Kisura sendiri. Arini merasa perutnya mual. Halaman terakhir catatan itu berisi satu kalimat yang ditulis dengan tulisan gemetar. Jika aku hilang, jangan buka lantainya. Jangan sampai dia keluar. Astaga, bau sekali. Apa ini? Dengan berbekal senter, tali, dan keberanian, Arini berjalan menuju rumah itu saat matahari mulai tenggelam. Langkahnya mantap meski jantungnya berdetak sangat keras. Pintu rumah itu terbuka sendiri seolah menyambut. Aroma anyir dan busuk menyergap. Saat ia melangkah masuk, lantai tulang langsung berderak seperti menyambut kedatangan darah baru. Raka, jika kamu di sini, aku akan membawamu pulang. Kami masih hidup. Kami terjebak. Ayo turun ke bawah. Keluarkan kami. Arini menelan ludah. Raka, kalau kau di sini, aku akan membawamu pulang. Namun, yang menyambutnya bukan suara adiknya, melainkan bisikan rendah, banyak dan bertumpuk-tumpuk. Kami masih hidup. Kami terjebak. Turunlah ke bawah. Ambil kami keluar. To the best of our knowledge, this translates to, "Oh God, what is that?" Tulang-tulang di lantai bergerak pelan, membentuk seperti anak tangga kecil menuju sebuah lubang di sudut ruangan. Lubang yang sebelumnya tidak ada. Lubang itu gelap, sangat gelap. Dari dalamnya, Arini mendengar suara seretan, seperti seseorang menarik tulang rusuk menyusuri tanah. Tempat apa ini sebenarnya? Dengan napas berat, Arini menyalakan senter dan menuruni tangga tulang itu. Tangga tersebut rapuh, namun seolah menyatu dengan tanah. Semakin ke bawah, semakin terasa hawa dingin merayap. Lalu ia tiba di ruang bawah tanah yang luas. Dindingnya terbuat dari tanah lembab bercampur darah kering. Tulang-tulang menggantung seperti tirai yang bergerak pelan ketika angin dingin berhembus. Di tengah ruangan ada sebuah singgasana dari tulang manusia, dan di atasnya Arini terhenti. Aku, Di sini. Raka, Aku bukan Raka lagi. Aku. penerusnya. Di atas singgasana itu duduk sosok berambut kusut, kurus dengan mata hitam kosong. Namun bukan Kisura, bukan sosok dari cerita. Sosok itu memakai baju yang Arini kenal, baju Raka. Ini. Suara sosok itu serak dan pecah. Aku di sini. Arini meneteskan air mata. Raka! Namun tiba-tiba sosok itu mengangkat kepala dengan gerakan patah. Aku bukan lagi Raka. Aku penerus.